ada para bupati yang tetap definitif Pak, karena berakhir masa jabatan untuk 2 periode. Jadi sekarang beliau ini masih tetap sebagai bupati. Tapi justru mereka ini terlibat aktif dalam kampanye. Di tempat saya sudah setengah itu ada 2 bupati Pak. Bupati Sigi dan Bupati Tujuh Una-Una yang akan berakhir masa jabatan sesuai dengan periode ini. Maka langsung diberikan hukuman Pak. Kan bisa dilakukan pemberhentian sementara Pak Menteri. Kalau tidak. Silakan Pak Longki, senior gubernur ini Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Wamen, dan para eselon 1 yang saya hormati, pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, PJ Gubernur Jawa Timur, dan para PJ Bupati seluruh Jawa Timur yang sempat hadir. Saya tertarik dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu khususnya tentang netralitas PNS. Nah, sekarang saya yakin menurut pengamatan saya Pak Menteri, kalau para PJ ini, apakah PJ Gubernur, PJ Bupati, saya yakin bukan bermaksud membela mereka, tetapi saya yakin mereka pasti semua netral. Karena pasti menjaga integritas, pasti menjaga profesionalitas, dan pasti menjaga karir. Saya yakin dan percaya itu sehingga saya tidak curiga untuk itu. Tetapi persoalannya bukan di PJ Gubernur dan Bupatinya, justru ada di bawah. Ya contoh tadi ada pelanggaran yang kepala desa dan sebagainya. Nah untuk itu barangkali Pak Menteri saya menyarankan kalau memang aturan memenuhi, maka semua yang melanggar atau terindikasi melanggar, apakah itu kepala desa, camat, atau apapun perwakilan sipil, maka langsung diberikan hukuman Pak. Jangan menunggu nanti setelah selesai pilkada baru kita berikan hukuman. Ini untuk memberikan efek jerah supaya mereka tidak berani. Karena kalau masih dikatakan melanggar terus tidak diputuskan, tidak dihukum, maka saya yakin dan percaya masih banyak yang akan melanggar, khususnya pada kepala desa dan sebagainya. Kan bisa dilakukan pemberhentian sementara Pak Menteri, kalau tidak salah. Kalau memang terindikasi jelas kepala desanya ada indikasi melanggar. Apalagi kalau sudah terbukti ada pelanggaran. Ini persoalan di PNS dan pejabat-pejabat sampai di tingkat kelurahan dan kepala desa. Hanya ada satu Pak Menteri yang saya mungkin butuh klarifikasi. Ada para bupati yang tetap definitif Pak, karena berakhir masa jabatan untuk 2 periode. Jadi sekarang beliau ini masih tetap sebagai bupati. Tapi justru mereka ini terlibat aktif dalam kampanye Pak, meminta kepada pasangan calon. Padahal ini statusnya sebagai bupati Pak. Nah ini menurut saya ini kata pelanggaran Pak. Apalagi beliau sebagai pejabat negara. Namun barangkali perlu ada hukuman yang jelas kepada mereka ini supaya bisa Pak ditindaklanjuti. Di tempat saya sudah setengah itu ada 2 bupati Pak, Bupati Sigi dan Bupati Tujuh Una-Una yang akan berakhir masa jabatan sesuai dengan periode ini. Tetapi kalau ini tidak ditindaki Pak, ini terkesan beliau kampanye kepada pasangan calon tertentu. Ini kan merusak Pak. Ini betul merusak PJ Gubernur Sulawesi Selatan karena statusnya. Nah, ini seperti itu Pak. Jadi mungkin perlu ada saya perhatiannya khusus di dalam pemenahan agar proses demokrasi ini berjalan dengan benar. Saya kira itu yang paling penting dan saya hanya berharap kepada semua PJ yang hadir hari ini, saya minta kepada adik-adik yang saya termasuk yang paling senior di Pamung Praja, saya jagalah integritasmu sebagai PJ. Saya yakin kalian pasti menjaga karir, menjaga prestasi, menjaga profesionalitas. Jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang betul-betul dilarang buat saudara-saudara yang PJ ini. Saya tahu persis bagaimana perasaan saudara-saudara yang sementara ini dituduh ada keberpihakan. Tetapi tolong kalian juga buktikan bahwa kalian betul-betul PJ atau PNS yang profesional dan berintegritas. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.